Jadi banyak sekarang yang usianya umur laki-laki, umur 30-an, 40-an, itu mungkin tergolong muda ya. Tapi sudah banyak yang terdiagnosis kanker. Muncul pada usia-usia yang masih muda, bahkan usia 21 tahun pun ada. Halo sobat sehat semua, kembali lagi dalam Infus, informasi untuk sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Cecilia Aden sebagai host pada pagi hari ini. Dalam rangka World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Februari setiap tahunnya, Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH mempunyai serangkaian acara untuk mendukung World Cancer Day. Salah satunya adalah Infus pada hari ini, yang tentunya akan memberikan edukasi, informasi menarik dan seru tentunya. Bersama kami di sini hadir narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Beliau-beliau adalah dokter-dokter di Rumah Sakit Dr. Adiatma yang akan memberikan pengalaman, sharing pengalaman baik dalam pelayanan maupun nanti akan memberikan edukasi kepada sobat sehat di rumah tentang deteksi dini. Kami persilahkan perkenalkan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Hadir bersama kami di sini Dr. Zulfahmi Wahab, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, Finasim, sebagai selaku Direktur Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Selamat datang dokter. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat. Ya. Di sebelah kiri beliau ada Dr. Barka Fajaryadi, MS Image, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Selamat datang dokter. Dokter. Ini nggak usah tegang-tegang ya dok ya. Kita di sini ngobrol santai ya dok. Selamat pagi, salam sehat. Ya. Ini ada dua bidadari cantik narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Regis, spesialis paru. Selamat pagi, salam sehat. Ya, ada Dr. Maya Damayati, spesialis patologi anatomi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, dan di sebelah saya ada Dr. Reno Rapandita, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi, salam sehat. Dan selamat datang di Infus ya dok. Ini udah episode keberapa ya kita membahas tentang cancer ya dok. Tapi di pagi hari ini kita akan sharing saja dok, tidak membahas tentang cancer itu apa, karena kita sudah tahu pasti di masyarakat sudah tahu lah cancer itu apa. Karena sekarang itu lagi apa ya, banyak yang tahu, banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit cancer. Dan tentunya di RSDA juga banyak sekali nih pasien yang datang ke sini ya dok untuk pengobatan ya dok, untuk terapi ya. Nah untuk itu sesuai dengan tema World Cancer Day ya dok, United by Unique, dari keunikan-keunikan pasien, keunikan-keunikan kasus yang datang di sini, itu mungkin akan menjadi pengalaman, sharing pengalaman dokter bagi sobat sehat di rumah. Mungkin dari Dr. Zulfahmi akan menjelaskan tentang pengalaman dokter sebagai dokter di Rumah Sakit Adiatma MPH. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mbak Cecil. Jadi tema cancer tahun ini mungkin sampai 3 tahun ke depan. Jadi 2025, 2026, 2027 itu temanya sama. Jadi unity by unique. Ya, unity itu adalah ini kompak nih kita nih. Teman-teman yang hadir di sini, dokter-dokter Rumah Sakit Adiatma hadir di sini dari berbagai keahlian, berbagai tadi disampaikan oleh Mbak Cecil, berbagai keunikan masing-masing, kerjanya masing-masing itu berkompak untuk melayani kanker, ya, dengan masing-masing pengalaman yang ada. Tapi intinya adalah bagaimana kita memberikan kekompakan tadi, memberikan nilai lebih untuk pasien kanker yang berobat di Rumah Sakit Adiatma khusus, ya. Kita punya pengalaman sendiri, pasien juga punya pengalaman sendiri, kemudian pemberi layanan dengan macam-macam modelnya. Tetapi intinya adalah bagaimana kita ada rasa empati yang muncul untuk melayani pasien tersebut, pasien yang merasa nyaman dan bisa sejajar statusnya dengan pasien yang lain. Mungkin intinya begitu, Bu Cecil. Kita kompak dalam melayani dengan berbagai macam pola yang ada pada pasien tersebut. Dan keahlian masing-masing ya dok ya, spesialisasi masing-masing ya. Di unit. Ya. Ini karena saya juga sebagai perawat kemoterapi ya dok, kasus dari CA kolon, CA rekti, paru itu sekarang semakin meningkat, mengalahkan kasusnya dokter Reno juga nih. Jadi untuk keunikan sendiri dari dokter Regis mungkin bisa menemukan keunikan dari pasien secara personal ataupun kasus dari CA paru ya dokter ya dok.
Ada pengalaman? Baik, kalau untuk kanker paru atau CA paru, angka kejadian di rumah sakit Adiatma ini tergolong cukup tinggi ya. Dimana rata-rata kan orang dulu mengklaim bahwa kanker paru itu biasanya pada usia tua. Nah, di sini mulai dari satu periode ini ternyata kanker paru itu tidak hanya menyerang pada usia tua. Jadi banyak sekarang yang usianya umur laki-laki, umur 30-an, 40-an, itu kan ini tergolong muda ya. Tapi sudah banyak yang terdiagnosis kanker paru. Nah, biasanya orang-orang yang muda ini, yang merasa muda ini, mereka sering seperti kayak menyangkal, oh nggak mungkin lah saya umur segini kena kanker paru. Nah, ternyata setelah dilihat sudah muncul tren baru, ternyata laki-laki dengan usia 30-an tahun, 40-an tahun sudah banyak yang terkena kanker paru dengan gejala yang bervariasi. Ada yang gejalanya cuma minimal, ada yang muncul gejala yang sampai sudah menyebar kemana-mana. Dan dari masalah-masalah itu berarti banyak sekali pasien yang datang dengan keluhan yang sederhana mungkin ya dok, keluhan sederhana, tapi setelah di pemeriksaan muncul cancer, jadi pasien banyak yang denial ya, menolak ya tentang diagnosanya ya. Betul, jadi keluhannya mungkin seperti batuk jarang-jarang, mereka maunya dok saya cuma batuknya jarang-jarang, ataupun sesaknya setelah malam hari atau beraktivitas, jadi cuma merasakan gejala yang minimal sehingga mereka kayak sepertinya denial dan menunda-nunda untuk datang ke spesialis paru ataupun ke vaskes. Baik dokter. Ada yang menarik dari kanker paru. Iya gimana dok? Jadi ini harus kita waspadai karena kanker paru itu walaupun dia nomor urut ketiga insidensi, tapi kematian nomor 1. Oh iya. Nah, tadi disampaikan dari tadi bahwa kenapa bisa kita telat. Stadium yang sampai ke sini tahu stadium berapa sih? Rata-rata sudah stadium 4. Stadium 4. Dan lanjut itu ya, artinya kita kelewatan untuk melakukan deteksi dini. Ya, lewat ini bisa kita sama-sama nanti bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar supaya bisa dikenal lebih baik. Karena trennya di dunia demikian, angka kejadian dan angka kematiannya itu berbeda. Kejadian terbanyak adalah kanker payudara. Tapi kematian tertinggi adalah kanker paru karena deteksi dininya terlambat. Iya. Itu mungkin yang jadi Samar ya, sama karena di samar rumah ya. sakit Adiatma pun ternyata sama. Yang kesini sudah stadium lanjut. Jadi laki-laki ya perempuan. Iya, perempuan bisa. juga. Ya. Baik, untuk dokter Fajar ya dok ya. Oh, iya. Seperti saya sampaikan tadi ada kasus kayak kolon searek itu meningkat dokter di usia masih di usia muda itu juga banyak. Apalagi sekarang macam-macam makanan tuh jajanan tuh banyak sekali macamnya. Ada keunikan nggak dok dari pasien ataupun kasus yang mungkin dokter Fajar tangani yang mungkin mengesankan dokter Fajar baik dari pasiennya secara pribadi atau mungkin kasusnya yang agak menyulitkan gitu dokter? Ya, ini jadi sekarang itu trennya semakin kesini kasus colorectal cancer itu kan semakin meningkat ya. Jadi entah karena faktor makanan tadi, tapi saya kira sekarang itu lebih cenderung ke arah genetik. Jadi kemungkinan besar memang ya dari gennya si pasien sendiri yang memang sudah ada bakal atau calon terjadinya cancer, sehingga pada suatu saat dia ketemu ininya akhirnya jadinya cancer dan muncul pada usia-usia yang masih muda, bahkan usia 21 tahun pun ada banyak, dan biasanya tingkat keganasannya memang lebih lebih tinggi daripada yang muncul pada usia-usia tua, karena kita tahu juga bahwa kalau cancer itu juga dipengaruhi dengan sistem imun tubuh kita. Jadi kalau pada saat muda imun itu lagi bagus-bagus ya, dia bisa timbul cancer, berarti tingkat keganasannya memang dia lebih tinggi, sehingga pada cancer yang muncul pada usia muda biasanya pasien-pasien rata-rata memang angka 5-year survival rate-nya lebih kecil daripada cancer yang muncul pada usia yang sudah lanjut, karena memang sistem imun tubuhnya sudah turun, yaitu biasanya adenokarsinoma diferensiasi baik itu biasanya dia bisa survive sampai, bahkan pasien saya itu ada yang jadi tukang sapu di daerah Pasar Bulu itu sampai sekarang tumornya nggak bisa diangkat karena dia udah nempel ke rahim dan semuanya, tapi dia rutin seluda sama pemberian obat anti nyeri aja. Hanya yaitu yang saya cukup menarik itu terus dia masih bisa aktivitas, bisa berjualan, bisa jadi tukang sapu, dan memang semangat pasien juga sangat-sangat pengaruh.
dalam proses penyembuhan yang saya temui di rumah sakit Adiatma ini memang keunikan ada, salah satunya itu. Terus kemudian tadi kasus yang masih muda, terus tingkatnya sekarang semakin banyak sekali kasusnya, sering saya nemukan, dan stadium-stadium yang datang ke sini rata-rata ya memang sudah stadium 3, stadium 4. Lanjut ya, Dok, ya? Iya, stadium lanjut. Ya, karena saya sebagai perawat kemoterapi juga lihat kasusnya tuh kok dulu kan masih yang tren CA payudara gitu ya, Dok ya. Meningkat sekarang CA paru banyak masuk, kolorektal banyak masuk, sampai kita pelayanan di ruang kemo yang kolorektal pernah numpuk ya. Itu sampai kita konsul ya, Dok ya. Kalau tempat tidur di ruang kemoterapi ternyata tidak mencakup dengan kasus kolorektal yang mau kemoterapi. Ya, itu dari kemarin sempat beberapa hari kita muter-muter SDM, muter-muter tempat tidur, karena memang kejadian yang kolorektal itu banyak sekali. Dan kalau memang pas kemonya bareng-bareng tuh wah luar biasa sekali. Dua kemungkinan ya, Bu Ajeng ya. Iya. Kenapa kita semakin banyak ya? Mungkin masyarakat sudah mengenal kita Ya, baik pelayanannya, ya. atau memang kasusnya bertambah. Kira-kira yang mana nih, Mbak Ajeng? Dua-duanya, Dok. Dua-duanya. Seperti disampaikan Dokter Farda tadi kan support sistemnya kan juga Support system. berpengaruh. Dan mungkin dari support sistem dokter-dokter di rumah sakit Adiatma tuh juga bisa memicu pasien-pasien untuk berubah di sini, Dok. Betul. Terkenal dengan ramah, Ya. cantik, ganteng. Apalagi dokternya mamanya ya. Kalian nggak kenal ya. Iya. Ini kita sekarang ke Dokter Rino ya. Ya. Dokter Rino, kita membahas tentang kanker payudara dan leher kepala ya, Dok. Itu juga tidak kalah banyak dokter di RSDA. Banyak sekali kanker payudara, yang kita bening, bagian tiroid, terus nasofaring, itu banyak sekali di RSDA. Mungkin Dokter Rino punya pengalaman khusus juga, Dok, untuk pasien-pasien yang ditangani di RSDA. Baik Mbak Hansel. Kalau pengalaman klinis di klinik onkologi yang akhir-akhir ini memang sebagian besar ya, 70-80% kasus itu memang datang ke klinik onkologi itu sudah dalam stadium lanjut. Jadi dari sekian banyak, tapi ada satu nih Mbak, ada satu pasien yang memang unik yang saya tangani. Itu ada satu kasus kanker payudara usia muda. Beliau ini usia 19 tahun Mbak. 19 tahun waktu itu beliau mengeluh ada benjolan di payudara kiri. Kemudian tidak disertai rasa nyeri Mbak. Dilakukan operasi eksisi waktu itu, hasilnya ganas, hasilnya kanker. Bersyukurnya masih dalam stadium awal, stadium 1, sehingga beliau ini masih bisa mempertahankan payudaranya. Setelah itu selanjutnya diberikan terapi hormonal, terus follow up. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih kontrol, masih evaluasinya Baik, ya, dari Dok, ya. pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang masih baik, tidak ada tanda residif, tidak ada tanda kekambuhan sih. Ya ini yang usia muda ini memang unik Mbak. Setelah lakukan wawancara kepada pasien ini, ternyata beliau ini dulu haid pertamanya umur 10 tahun Mbak. Berarti lebih muda, Dok. Iya. Gasik ya. Jadi memang untuk wanita atau anak perempuan ya yang menars di bawah sama dengan dari 10 tahun, itu memang faktor risiko untuk keganasan independen itu meningkat 2 sampai 3 kali lipat meningkat untuk faktor risiko kanker payudara. Tapi ya itu bersyukurnya beliau ini cukup aware, jadi terdiagnosis stadium 1 dan kesembuhannya bisa mencapai sampai 98%. Itu Mbak Jam, pengalaman saya.
Berarti semakin dini diketahui itu harapan untuk kesembuhan itu lebih tinggi ya dok ya. Betul, Mbak Chan. Dari semua cancer gitu ya dok ya. Semua cancer. Semakin dini diketahui berarti untuk pengobatan lebih maksimal, kesembuhannya juga akan lebih maksimal juga ya. Iya. Iya. Ini dokter ini di sini juga ada yang unik dok. Dokter Julfami, dokter Fajar, dokter Regis, dokter Reno tuh kan bertemu dengan pasien. Dokter Maya tuh mainnya di belakang layar. Iya, di belakang layar. Tapi saya juga penasaran dok, punya pengalaman unik gak sih dok selama menangani cancer Tapi ya nggak semuanya di belakang pemeriksaan? layar loh, kadang-kadang juga ke pasien loh, biopsi. Oh iya, cuma kadang kan nggak kenal ya dok ya. Kalau dokter kan datang sekali FNAB gitu ya dok ya. Iya. Cuma kebanyakan di belakang layar itu ada keunikan nggak dok dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter? Uniknya apa ya? Jadi kita di laboratorium PA itu seperti chef ya. Jadi kita menerima bahan-bahan makanan dari mana-mana karena kita potong-potong dan yang klinis kadang-kadang diduga suatu keganasan, benjolannya besar seperti ganas, setelah diperiksa PA ternyata hanya TBC. Nah itu beberapa ditemukan seperti itu, mungkin bisa di payudara, bisa di usus gitu Pak aja deh. Dan dengan banyaknya bertambah banyak dokter di sini dok, jadi semakin banyak juga kasus-kasus yang ada. Jadi memang bukannya kankernya tambah banyak juga, tapi karena dokternya ada jadi Kasusnya jadi jadi ada gitu. Jadi semakin selama saya di sini semakin banyak dokter, semakin banyak kasus dari berbagai dokter, jadi tidak hanya dokter bedah dan dokter paru, ada dokter Fahmi juga nambah dari kanker darah juga sudah mulai ada, kemudian dari Doobjin dan jadi PA itu menerima semua hasil operasi, jadi kasusnya Semakin ya. complicated ya. Dan kendala yang dihadapi dokter PA itu kalau kasusnya sulit, hasilnya disusun buru-buru, pasiennya udah masuk keburu kontrol. Nah itu kita mikirnya aja masih susah, buru-buru pasien. Kadang-kadang PA itu butuh pemeriksaan lanjutan, Mbak. Jadi tidak berhenti di pemeriksaan rutin saja, ada pemeriksaan lanjutan imunohistokimia yang di sini juga kita sudah bisa melakukan. Berarti kalau dokter Maya tuh berkulitnya sama ini ya dok, yang Jaringan-jaringan jaringannya dikirim oleh dokter ke Ya pokoknya beliau itu main mata terus pokoknya. Oh iya, namanya mikroskop ya dok ya. Namanya mikroskop untuk memeriksa. Baik, itu luar biasa sekali dokter. Karena jarang dikenal sama pasien-pasien dok, tapi sekali kenal langsung cantik sekali kayak gitu. Cewek kok. Iya. Dokter Regis udah cantik. Iya, dokter Regis juga cantik. Saya pertama tahu dokter Regis pertama tak kira bukan dokter, masih muda sekali. Dia kan SMA ya. Iya. Ternyata sudah dokter spesialis paru luar biasa sekali di RSDA ini. Dokternya semuanya ganteng, cantik. Makanya itu mengundang pasien masuk ke sini dok. Iya. Jadi pemeriksaan kita Setuju. semakin banyak juga. Baik dokter, menyambung tadi yang dokter Reno sampaikan juga ya, stadium semakin awal itu nanti juga pengobatan penyembuhan semakin maksimal. Untuk itu berarti kita perlu menyampaikan edukasi dok untuk deteksi dini. Ya, deteksi dini tentang kanker ya, semua jenis kanker ke sobat sehat di rumah. Iya. Ya. Baik, Saya? dulu. Bentar, dokter Regis dulu ya dok. Oh, iya, Saya iya. penasaran sama dokter Regis nih dok. Oh ya. Dokter Regis dulu untuk deteksi paru tuh dok. Karena kan tadi juga agak samar ya, ada yang bilang cuma keluhan batuk saja, batuk yang tidak rutin, yang terus menerus kayak gitu. Deteksi dini yang bisa dilakukan sendiri itu apa? Atau mungkin harus langsung ke medis dokter? Ya, mungkin karena sering terlambat itu karena itu ya. Sering terlambat stadium 4 tadi disampaikan oleh dokter Regis, mungkin karena itu perlu informasi dari dokter Iya, Regis ini. Kenapa terlambat? Jadi untuk istilah itu sebenarnya ada namanya screening, ada yang namanya deteksi dini. Kalau screening itu kita menemukan kasus pada pasien-pasien yang berisiko tinggi, yang belum ada gejala klinis sama sekali. Kalau untuk deteksi dini, kita adalah menemukan kasus pada pasien-pasien yang sudah mengalami gejala awal, walaupun gejalanya minimal. Nah di sini kalau untuk kanker paru ya, dia ada faktor risikonya. Kalau faktor risiko yang tidak bisa diubah ya usia, jenis kelamin, kemudian genetik yang sudah dijelaskan tadi. Tapi kalau untuk faktor risiko yang sebenarnya bisa diubah itu mulai dari merokok, baik itu aktif maupun pasif Saya ya. dulu, dokter Reno merokok nggak nih? Merokok nggak ya? Kayaknya enggak ya dok. Dokter Fajar merokok nggak nih? Enggak. Oh enggak. Enggak di sini ya.
Ya, jadi sekarang itu kan sudah berubah, orang udah nggak lagi merokok yang batangan ya, sekarang udah Vape ya, Dok. alihnya ke vape. Nah ternyata orang mikir, oh kalau vape itu kan kadar nikotin tarnya kan cuma sedikit dong, jadi mereka mikirnya oh nggak mungkin lah dok, kan kadar nge-vape itu kan nikotin tarnya cuma sedikit. Padahal kalau melalui penelitian, baik rokoknya melalui vape ataupun rokoknya tembakau biasa, itu faktor Sama, risikonya sama aja dok Seperti antara sebenarnya. penting ini. Iya. Jadi Iya. vape dengan rokok biasa itu sama ternyata ya. Ya, jadi sama aja sebenarnya, cuma memang mungkin mereka mengklaim kadarnya berbeda ya setiap. Asapnya lebih bul. Gitu ya. Wangi dong, Wangi asapnya ya. lebih wangi ya. Ada aroma-aromanya Ada khusus ya. aroma terapinya. Nah kemudian pekerja-pekerja yang berisiko seperti yang di pertambangan, di asbes, kemudian silika, ya, kemudian batu api pergalangan kapal, ataupun orang-orang yang tinggal di daerah industri, pabrik. Nah itu mereka lebih berisiko untuk terkena kanker paru. Nah ternyata dari Kemenkes itu mereka sudah membuat suatu panduan. Screening maupun deteksi dini itu seharusnya memang dilakukan di pasien ke-1 ya, kita ya, kita puskesmas. Jadi seharusnya bukan pasif case finding, bukan pasiennya datang berkutu, bukan. Sebenarnya bagusnya itu emang dari puskesmas itu datang ke masyarakat, ke lingkungan, RT, RW, kelurahan, kemudian mereka akan melakukan screening. Jadi nanti ada formulirnya untuk mengklasifikasikan pasien termasuk risiko rendah, sedang atau tinggi. Nanti pasien-pasien atau masyarakat yang berisiko sedang dan tinggi itu harus dirujuk ke boleh ke dokter yang berkompeten. Jadi nanti akan dilakukan serangkaian pemeriksaan, sehingga diharapkan ketika kita menemukan kasus pada kelompok yang berisiko itu baru stadium 1, stadium 2, sehingga nanti terapinya pun lebih kuratif ya. Jadi nanti pasien benar-benar bisa total sembuh. Berarti diusahakan dari yang ke-1 juga kerjasama ya dok Iya. ya untuk screening itu ya, karena sebelum ada keterlambatan tadi ya dok, takutnya cuma dikira batuk-batuk biasa. Iya. Karena sekarang kalau batuk lama tuh dikiranya TBC dokter. Iya. Kebanyakan TBC masih ya. itu iya, ternyata bukan kayak gitu. Baik, ini nyambung ke dokter Fajar ya dok. Sayang, ya. Ini yang kasus korotal juga banyak dok. Keluhannya yang biasanya cuma diare, sembelit. Kalau diare itu biasa disebabkannya makan pedas, tahu-tahunya masyarakat kayak gitu, atau mungkin stres juga pengaruh ya dok. Kalau saya stres kok diare, itu untuk mendeteksi dini antara pengaruh lifestyle untuk bisa ke cancer atau mungkin karena stres itu apa dok? Jadi kalau untuk colorectal cancer ya terutama itu untuk deteksi dininya biasanya pasien-pasien itu mesti harus tahu saat kok terjadi perubahan pola buang air besar. Misalkan tadinya dia BAB-nya biasa gitu, kalibernya juga cukup, saya kok jadi kecil-kecil, terus kadang bercampur dengan darah, bahkan lendir, terus susah untuk keluar juga, dan ada penurunan berat badan terutama. Itu mesti harus cepat segera ke fasilitas kesehatan untuk segera dapat penanganan. Biasanya keterlambatan itu karena yang merasa oh ya masih bisa BAB, udah masih lancar, sehingga pasien-pasien merasa udah nggak apa-apa. Itu juga sesuatu hal yang tidak kelihatan ya. Jadi pada saat kita kadang-kadang juga BAB, dengan BAB yang duduk juga nggak bisa tahu oh ini ada darah atau enggak. Kadang-kadang kita udah main guyur aja udah taunya atau mungkin diare kronis juga bisa kok rasanya kok diare kok nggak sembuh-sembuh, terutama pada pagi hari yang namanya morning diare itu. Itu lebih dari berapa lama dok yang dikatakan? Ya sudah lebih dari 1 bulan ya, biasanya lebih dari 1 bulan dia diare terus menerus, itu kita curiga ada suatu proses keganasan. Kalau dia kurang dari itu mungkin ya bisa jadi karena kolitis atau penyakit infeksi yang lain, itu mungkin bisa terjadi. Nah untuk kita tahu seperti itu, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Nanti akan kita lakukan tindakan seperti endoskopi atau dengan radiologi. Di sini semua ada, dengan kolonoskopi, terus kemudian dengan kolon inloop juga bisa. Kemudian untuk pasien-pasien yang usia di atas 40 tahun memang sebenarnya itu bukan pasien ya, masyarakat tuh di atas 40 tahun itu sebenarnya wajib untuk dilakukan screening kolonoskopi. Namun kita memang di negara kita belum bisa dijamin untuk masalah itu, jadi memang harus dengan biaya pribadi ya.
Nah, kemudian kalau untuk pasien-pasien yang sekiranya dari keluarganya itu memang ada riwayat keluarga ya, orang tuanya atau yang satu darah itu menderita penyakit kolorektal kanker, jadi kalau pada saat usia 25 tahun mesti harus dilakukan screening juga dengan kolonoskopi. Nah, kembali lagi memang sudah kita edukasi ke keluarganya, nanti anaknya kalau ini nanti kita berikan screening, tapi ya tetap susah ya. Ya, jadi pasti masyarakat itu akan menunggu suatu keluhan yang berat sehingga datang sudah dalam kondisi stadium yang sudah lanjut, sudah unoperable atau sudah harus, atau datang ke UGD dengan virus obstruksi, sudah nggak bisa BAB, muntah-muntah harus operasi emergensi. Berarti memang screening di awal itu sangat perlu ya, terutama itu untuk kesadaran masyarakat sendiri ya dok, berarti harus timbul secara pribadi ya, terutama kalau sudah ada edukasi tentang ada genetik, atau mungkin ada keluhan yang ringan pun tetap harus sadar diri ya, aware kepada diri sendiri ada keluhan atau tidak, ada masalah atau tidak, begitu ya dok ya. Ya untuk dokter ini dok, untuk screening kanker payudara sendiri dok, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat luas di rumah? Baik Mbak Ajeng, jadi untuk kanker payudara ini yang bisa dilakukan secara mandiri, deteksi dini secara mandiri oleh pasien dengan melakukan sadari periksa payudara sendiri. Itu untuk wanita usia premenopause dilakukan hari ke-7 sejak hari pertama haid, karena pada masa itu kadar hormon estrogen, progesteron itu cenderung sudah menurun sehingga mempengaruhi kekenyalan dari kulit payudara sehingga lebih kenyal, lebih smooth, sehingga memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara mandiri. Jadi jari akan lebih mudah untuk merasakan adanya benjolan. Nah, untuk wanita usia postmenopause itu bisa dilakukan pemeriksaan sadari sebulan sekali. Tanggalnya boleh dipilih, boleh di awal bulan, boleh pertengahan bulan, boleh akhir bulan, pokoknya secara teratur sama terus sebulan sekali. Iya. Tanggalnya sama terus berarti. Iya, kalau misal awal ya awal terus. Pokoknya secara rutin teratur sebulan sekali. Begitu dirasakan, ditemukan ada benjolan, segera datang ke fasilitas kesehatan Mbak Ceng untuk dilakukan sadanis, pemeriksaan payudara oleh klinisi. Akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik oleh dokter. Apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, maka bisa dilakukan USG payudara atau mamografi yang juga sudah tersedia semua di Rumah Sakit Dr. Adi Atma ini. Jadi sudah, alhamdulillah sudah lengkap ya untuk pemeriksaan penunjang di Rumah Sakit Dr. Adi Atma ini untuk menunjang diagnosis. Apabila dari hasil pemeriksaan penunjang itu mengarah ke keganasan, maka sebaiknya dilanjutkan untuk pemeriksaan biopsi. Dan kemudian nanti hasilnya akan dibantu oleh Dr. Maya untuk tegak kanker atau bukan. Setelah itu dilanjut dengan tata laksana yang disesuaikan oleh stadiumnya Mbak Ceng ya, dimana stadium awal, stadium 1, stadium 2 itu angka kesembuhannya tinggi. Jadi diharapkan untuk masyarakat prinsipnya semakin cepat datang ke fasilitas kesehatan untuk periksa, semakin cepat, semakin dini stadiumnya, maka bisa mencapai angka kesembuhan yang tinggi. Jadi jangan ditunda-tunda.
takutnya mempengaruhi angka kesembuhannya lebih berkurang lagi. Ya, seperti itu. Berarti secara global cancer itu memang kalau semakin dini diketahui, angka kesembuhan semakin tinggi juga ya dok ya. Dokter, ini terkait dengan dokter Maya yang di belakang panggung terus. Mungkin dokter Maya bisa ngasih buat informasi buat sobat sehat di rumah tentang deteksi dini ini apa dok? Baik terkait dengan program pemerintah ataupun mungkin ada pesan dokter sendiri masyarakat. Program semua itu kanker ini kita memang harus menerapkan pola hidup sehat, cerdik ya, kita kenal cerdik ya. Cerdik itu cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin berolahraga, istirahat cukup, dan kelola stres. Mudah-mudahan dengan semuanya itu kita sudah memulai dari diri kita sendiri untuk bergaya hidup sehat sehingga menurunkan resiko untuk terjadinya kanker. Program pemerintah saat ini adalah berkaitan dengan C itu ya, cek kesehatan secara rutin. Ada cek kesehatan gratis ya pemerintah sekarang melalui akun Satu Sehat Mobile yang mungkin yang belum download aplikasinya segera download aplikasi karena sudah mulai 10 Februari kemarin sudah bisa dilakukan cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun. Pada saat ulang tahun masyarakat ya dok ya, pengguna Satu Sehat itu nanti bisa di fasilitas di puskesmas seluruh Indonesia. Berarti kado nih ya dok, kado dari pemerintah. Dilakukan bukan di rumah sakit lanjut, tapi di rumah sakit fase 1 ya dok. Pertama, Iya. puskesmas. Cuma termasuk kado yang luar biasa loh dok, karena kadang untuk pemeriksaan itu masyarakat tuh masih bingung dokter terkait biaya, terkait kadang kalau mau tanpa gejala mau screening tadi tanpa gejala kan mesti nggak akan dapat rujukan tuh. Tapi kalau dapat kado kayak gini mungkin masyarakat lebih seneng ya. Oh dapat kadonya apa ini gitu. Baik dokter, ini terkait dengan RSDA ya dok. Ya. Dokter Julfami selaku direktur di RSDA punya program unggulan nggak dok untuk cancer atau mungkin untuk deteksi dini, fasilitas di RSDA ini yang bisa mendukung untuk deteksi dini cancer apa aja? Ya. Terima kasih Mbak Isung. Jadi memang di Rumah Sakit Adiatma itu kami ada namanya Simpel Kreasi. Simpel Kreasi itu sistem pelayanan kanker terintegrasi. Isinya semua teman-teman ini kita melakukan evaluasi terutama pada kasus-kasus yang unik tadi ya. Ada kasus unik yang berat tanda petik yang butuh pemikiran dari berbagai ahli. Jadi kadang-kadang kita tempatkan dalam satu tempat, satu atap. Di situ ada pelayanan kemoterapi, layanan terapi sistemik baik yang siklus pendek maupun siklus panjang. Di lantai 1 ada layanan farmasi, kemudian di lantai 2 ada layanan poliklinik, Dr. Eno, Dr. William, kami, kemudian lantai 3 untuk perawatan, lantai 4 untuk perawatan, dan lantai 5 juga untuk perawatan. Diharapkan pasien nyaman dengan berobat. Jadi saya setuju dengan teman-teman semuanya bahwa yang paling penting itu untuk masyarakat adalah bagaimana mengenali dirinya sendiri dengan uniknya masing-masing. Tadi cerita tadi unik. Iya. Tidak semua, kadang-kadang ada pasien kami khususnya temu pasien stadium lanjut. Tetapi karena semangat tadi disampaikan oleh Dr. Fajar itu bisa baik. Ada juga yang stadiumnya awal sebenarnya, tapi karena dengar-dengar isu kesana akhirnya hilang, datang lagi ketemu kita lagi sudah stadium lanjut. Ya, jadi kadang-kadang ini pentingnya kita melakukan pengelolaan kanker secara bersama-sama dengan masing-masing keahlian untuk ini memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa mengobati kanker dari stadium awal itu jauh lebih baik. Dan Rumah Sakit Adiatma ini punya semua sarana untuk deteksi awal tadi, ya. Apa saja dokter? Semua ada. Jadi untuk kanker payudara kita sudah punya CT scan low dose, ya. PA juga bisa kalau kecurigaan ke arah sana. Dr. Fajar bisa melakukan, ya gampang aja, fesesnya bener nggak itu darah. Fesesnya darah, lanjutkan dari kolonoskopi. Dr. Fajar biasa melakukan itu. Dr. Anda pun juga demikian. Ada konsulan kanker payudara dari masyarakat, sadari tadi, disadani ternyata arah ke sana. Kita ada mamografi, kita punya USG untuk itu, untuk melakukan deteksi dini. Kanker prostat misalnya, ya kita punya lab untuk deteksi dini, kita punya USG untuk mengetahui ada benjolan yang patologis atau tidak. Ada labnya PSA kita bisa lakukan. Kanker hati pun juga demikian. Jadi rata-rata semua kanker yang 10 besar di Indonesia
itu kita bisa lakukan deteksi dini atau pengelolaan di rumah sakit Adiatma ini. Ini pertanyaan masyarakat pasti ke klaim BPJS nggak ya dok? Apa asuransi gitu dok? Asuransi. Jadi memang ada tertentu, kalau kita kan namanya rumah sakit rujukan. Jadi kalau pemeriksaan dasar itu biasanya dilakukan di puskesmas. Nanti kalau puskesmas ataupun klinik Pratama itu merasa ini arahnya ke arah kanker, misalnya katakanlah dia batuk, diobati dari puskesmas, batunya nggak sembuh-sembuh, ya karena lewat gitu, ternyata dirujuk ke sini, nah kita bisa melakukan pemeriksaan untuk menunjukkan itu apakah dia kanker atau tidak, itu tertanggung oleh BPJS. Dr. Fajar pun juga demikian, pasien dengan diare 3 bulan nggak sembuh-sembuh, dirujuk oleh puskesmas ke sini, Dr. Fajar bisa melakukan tindakan kolonoskopi, itu tertanggung oleh BPJS kalau ada indikasi klinis untuk itu. Jadi pada prinsipnya negara itu memfasilitasi. Terus untuk mamografi itu juga ini klaim BPJS dok? Terklaim, yang penting ada indikasi untuk mengarah ke sana. Berarti kalau ada USG itu indikasi juga terklaim, yang penting ada indikasi ke arah sana. Ada kecurigaan, saya ada benjolan, ukurannya, konsistensinya keras dan sebagainya, tidak rata, itu bisa dilakukan konsultasi oleh Dr. Reno misalnya atau Dr. William. Oh ini ada indikasi untuk USG atau ini indikasi untuk mamografi, gitu. Itu tertanggung sepanjang dia menjalani istilahnya panduan praktek klinisnya mengarah ke sana. Terus dokter ini kan kita sekarang di poli eksekutif ya dok ya? Ya. Terutama kalau di poli eksekutif kan berarti tidak ada jaminan BPJS nih. Sementara belum. Sementara belum ya. Jadi kalau ada pasien yang mungkin punya rezeki lebih, pengen datang ke RSDA, pengen pemeriksaan kolonoskopi mandiri, bisa. mamografi mandiri itu bisa ya dok? Bisa. Kita juga melayani ya dok ya? Ya. Jadi tidak semuanya dengan rujukan, tapi datang mandiri karena mau bisa. screening atau ataupun juga mungkin rujukan dengan asuransi yang non BPJS juga monggo silakan. kadang ada pasien mau datang ke sini mau kolonoskopi karena mungkin ada dari riwayat ayahnya atau kakaknya yang sakit punya rezeki lebih Faktor mau resikonya ada beroperasi ya. gitu ya. Berarti bisa juga melayani ya dok ya? Bisa Dr. Fajar ya? Bisa. Oh, terus ini juga Kan nanya beliau. ada ini ya dok ya, bisa 1 hari ya dok sekarang Bandeker ya dok? Ketika kemarin sudah ada pasien umum kita layani 1 hari, jadi pagi masuk, dia persiapan untuk preparasi kolonnya kita edukasi, kita kasih tahu caranya Di rumah berarti di rumah. Nanti dia pagi masuk langsung kita kerjakan. Terus pengawasan pasca kan pasti kita berikan anestesi ya, obat bius, sehingga setelah gejala-gejalanya hilang nanti itu siang atau sore udah bisa pulang. Itu sekarang jadi program unggulan juga maksudnya dok ya, nggak waktu tunggunya nggak terlalu panjang Ya, kalau mau jadi program kita kolonoskopi. usahakan untuk Bandeker untuk kasus-kasus endoskopi. Baik dokter, saya rasa Tindakan yang kurang dari 4 jam. oh iya. Itu prinsipnya bisa dilakukan Bandeker. Bandeker. Baik dokter, saya rasa cukup ya dok ya untuk infus ini ya dok tentang World Cancer Day ya dok. Mungkin dokter Julfahmi bisa ngasih closing statement Iya. untuk sobat sehat di rumah. Ya, baik. Terima kasih. Kami Dr. Julfahmi, Direktur Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Teman-teman, sobat sehat yang menyaksikan video ini, disampaikan bahwa mengenali awal pasien itu, kanker khususnya itu jauh lebih baik, jauh lebih nyaman dan jauh lebih murah biaya perawatannya, harapan hidup, kualitas hidup jauh lebih baik dibandingkan dengan stadium akhir. Teman-teman, segera periksakan kesehatan Anda, selada ke siapapun yang pemberi layanan kesehatan, ya dengan unitnya masing-masing, ya dengan keahliannya masing-masing. Kami di Rumah Sakit Adiatma siap melayani yang terbaik untuk teman-teman semua. Ya. Terima kasih dokter, terima kasih dokter Julfahmi, dokter Fajar, dokter Reki, dokter Maya, dokter Reno untuk bisa bergabung di Infus pada pagi hari ini sehingga memberikan sharing pengalaman tentang pelayanan dan juga edukasi kepada masyarakat luas di sana. Kita sebutnya sobat sehat ya dokter ya. Sobat sehat. Iya, sobat sehat. Baik sobat sehat di rumah, untuk episode Infus pada pagi hari ini cukup sekian. Kita akan berjumpa di infus berikutnya dengan materi-materi yang sangat luar biasa lagi tentunya, dengan narasumber juga yang sangat luar biasa. Mari dokter, kita tutup bersama-sama ya dok ya. Oke. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.